Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Kita akan melanjutkan pelajaran sekolah sahabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6 di triwulan yang ketiga di tahun 2023 ini dengan judul Misteri Injil. Namun, apa yang dimaksud dengan misteri Injil dan bagaimana akan kelengkapan pelajaran ini? Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, bila mana kami akan mempelajari firman-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikanlah hikmat untuk kami memahami dan mengerti akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Misteri Injil. Ayat inti terdapat di dalam Efesus 3 ayat 20 dan 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam misteri Injil, orang-orang bukan Yahudi masuk dalam rencana keselamatannya dan di dalam jemaatnya. Misteri ini dijelaskan Rasul Paulus bukanlah sesuatu yang ditambahkan dalam rencana Allah. Sebaliknya, itu adalah tujuan kekal Allah. Efesus 3 ayat 11. Dan sekarang di zaman Kristus, Allah melanjutkan untuk sepenuhnya mengungkap tujuan ini kepada dunia, menggenapinya melalui Kristus. Bagaimana pelajaran ini selengkapnya? Mari kita bersama-sama mempelajarinya. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Paulus, Rasul yang dipenjarakan bagi orang bukan Yahudi. Efesus 3 ayat 1. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dalam Efesus 3, Paulus mengungkapkan beberapa hal tentang dirinya, apa yang dia alami dan yang dirasakannya. Yang pertama, Paulus mengidentifikasi dirinya sebagai orang yang dipenjarakan karena Kristus. Ia menjelaskan bahwa meskipun ia mungkin tinggal di penawanan Romawi dan tampaknya berada di bawah otoritas kekaisaran Romawi, ada tujuan ilahi yang lebih dalam yang sedang dikerjakan dalam hidupnya. Dia bukan tawanan Roma, tetapi orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Yang kedua, Paulus mengekspresikan penderitaannya sebagaimana tertulis dalam Efesus 3 ayat 13, dan penyebutan belenggunya di kemudian hari, Efesus 6 ayat 20, menunjukkan bahwa ia tidak berada di bawah rumah tahanan yang relatif nyaman, tetapi berada di penjara. Saudara, berada di penjara pada abad pertama dan di penjara di bawah tanah Romawi sangat menantang. Kekaisaran Romawi tidak mengatur penjara yang terorganisir dengan baik, dengan fasilitas sanitasi dan layanan makan yang teratur. Kekaisaran memiliki kebutuhan yang sedikit akan penjara karena penahanan tidak digunakan sebagai alat hukuman. Orang-orang ditempatkan di penjara hanya sementara mereka menunggu persidangan atau eksekusi. Para tahanan diharapkan untuk menafkahi diri mereka sendiri dan bergantung pada kerabat dan teman untuk memasok makanan dan kebutuhan lainnya. Yang ketiga, Paulus mengkhawatirkan dampak emosional orang percaya karena pemenjaraannya. Sebab menjadi tahanan adalah aib sosial yang ekstrim dalam konteks budaya kehormatan, kehinaan. Dia mungkin takut bahwa beberapa orang akan bertanya, bagaimana Paulus dapat menjadi rasul dan utusan Kristus yang dipermuliakan dan menjadi tawanan yang dibenci?
Jadi, dia membuat kerangka ulang tentang pemenjaraannya, membantu orang percaya untuk melihatnya sebagai bagian dari rencana Tuhan. Dia menderita bagi mereka, penderitaan bagimu. Dan apa yang tampaknya menjadi sumber rasa malu sebenarnya akan berubah menjadi kemuliaan untuk mereka. Efesus 3 ayat yang ke-13. Saudara, seperti Rasul Paulus, orang beriman dapat belajar untuk mempercayai Tuhan dan jalan-jalannya di tengah keadaan yang sangat sulit sekalipun. Di pelajaran hari Senin dengan judul Misteri Injil yang telah lama tersembunyi. Dalam Efesus 3 ayat 1-6, kita dapat memperoleh beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, Paulus menulis bagian surat ini secara khusus kepada orang percaya bukan Yahudi yang ada di gereja-gereja di Efesus. Efesus 3 ayat 1. Yang kedua, Paulus mengaku sebagai penerima sesuatu yang dia sebut penyelenggara kasih karunia Allah bagi orang percaya bukan Yahudi. Efesus 3 ayat 2. Pelayanan kasih karunia ini adalah cara Paulus menggambarkan tugas yang diberikan kepadanya untuk mengkhotbahkan Injil, kasih karunia Allah kepada orang-orang bukan Israel. Yang ketiga, Paulus mengklaim bahwa sebuah rahasia telah diungkapkan kepadanya yang telah ditulisnya dalam surat ini. Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10, Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22, yaitu rahasia Kristus sebagaimana tertulis dalam Efesus 3 ayat 3 sampai dengan 4. Paulus mengklaim bahwa pelayanan ini telah diberikan Allah kepadanya untuk diberitakan. Yang keempat, Paulus menjelaskan bahwa ia tidak sendirian dalam menerima wahyu tentang rahasia ini. Karena Roh juga telah mengungkapkannya kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus dengan cara yang melampaui pewahyuan Allah atas rencananya kepada generasi-generasi sebelumnya. Efesus 3 ayat 5. Istilah nabi-nabi di sini mungkin mengacu pada mereka yang memiliki dan menjalankan karunia nubuat di antara gereja-gereja Kristen mula-mula daripada para nabi perjanjian lama. Rahasia yang dulunya tersembunyi kini telah menjadi apa yang kita sebut rahasia umum. Yang kelima, Paulus menyatakan bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat yang ke-6. Saudara, Paulus begitu bersemangat tentang Injil dan terutama tentang bagaimana hal itu diungkapkan dalam gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kedua kelompok ini telah menjadi dasar pembangunan komunitas baru Allah yang disebut gereja. Efesus 2 ayat 14 sampai dengan 16. Kita dapat mengatakan bahwa mereka sekarang menjadi ahli waris bersama, bertumbuh bersama, dan menjadi rekan dari janji Injil. Efesus 3 ayat yang ke-6. Di pelajaran hari Selasa dengan judul Gereja Penyingkap Hikmat Allah. Efesus 3 ayat 8 sampai dengan 10. Firman Tuhan berkata, "Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga." Pertanyaannya adalah, mengapa
Rasul Paulus menggambarkan dirinya sebagai yang paling hina dari segala orang kudus. Ia sangat menyadari bahwa melalui kasih karunia Allah, ia telah menjadi pelayan Injil. Dan karunia ini tidak diberikan karena nilai penerimaannya, tetapi karena kasih karunia Allah. Ia semakin melihat dirinya sebagai orang berdosa yang tidak layak menerima kemurahan Allah. Ellen G. White dalam buku Langkah kepada Kristus halaman 111 mengatakan, semakin dekat engkau datang kepada Yesus, semakin banyak kesalahanmu yang akan terlihat oleh matamu sendiri. Karena pandangan kita menjadi lebih jelas. Dan ketidaksempurnaan kita akan terlihat dalam perbedaan yang sangat kontras dengan sifatnya yang sempurna. Mungkin inilah yang dirasakan Paulus saat ia menulis surat Efesus ini. Pertanyaan berikutnya adalah, siapakah pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga yang disebutkan di dalam Efesus 3 ayat 10, di mana pelbagai ragam hikmat Allah perlu diberitahukan kepada mereka? Yang pertama, Alkitab tidak merinci siapa atau sifat dari kuasa-kuasa ini. Namun, anggapan terbaik untuk mereka adalah sebagai orang jahat yang dijelaskan secara lebih rinci dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Yang kedua, komposisi gereja yang menyatukan orang-orang Yahudi dan orang-orang bukan Yahudi sebagai bagian umat manusia yang pernah terbagi menjadi pengumuman yang berdering kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga. Ini tentang rencana Allah untuk masa depan. Untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi. Efesus 1 ayat 10. Mereka diberitahu bahwa rencana Allah sedang berlangsung dan malapetaka mereka dipastikan. Sifat dasar dari gereja yang bersatu menandakan kekalahan kuasa jahat. Di pelajaran hari Rabu dengan judul Kristus berdiam di dalam hatimu. Apa arti ungkapan Paulus dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 15? Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Yang pertama, nampaknya Paulus sedang menyelidiki hubungan kesamaan bunyi antara kata Yunani untuk Bapa, Peter, dan istilah Yunani untuk keluarga, patria. Pater dan patria. Paulus mengamati sifat yang luas dari rencana keselamatan Allah yang melibatkan segala sesuatu. Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10 dan sepanjang masa sebagaimana tertulis dalam Efesus 1 ayat 21. Dan di sini dia mengklaim semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi sebagai milik Bapa. Dan setiap keluarga, patria, telah mengambil namanya dari kata Bapa, Pater. Yang kedua, keluarga terlepas dari ketidaksempurnaan dan kegagalannya adalah milik Allah. Keluarga Anda tidak berada dalam cengkraman takdir yang kejam, tetapi dalam tangan Tuhan yang peduli. Allah mengasihi keluarga yang tidak sempurna. Mereka menyandang nama ilahi. Mereka membawa tanda kepemilikannya. Efesus 3 ayat 16 sampai dengan 19 merupakan permohonan doa Paulus bagi orang percaya di Efesus yang meliputi yang pertama, kerinduannya agar Allah memberi pengalaman rohani yang berlimpah kepada orang percaya yang ditandai dengan kekuatan batin melalui kehadiran roh. Keintiman dengan Kristus yang juga digambarkan sebagai berdiam di dalam dan identitas rohani yang mapan
dan aman, yaitu berakar serta berdasar di dalam kasih. Yang kedua, harapan besarnya agar orang percaya di Efesus dapat memahami dan mengenali 4 dimensi dari betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Rasul Paulus menulis kata-kata dalam Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 19 dengan maksud untuk memperlihatkan kepada kita apa yang boleh dan harus kita lakukan bila kita mau menjadi ahli waris kerajaan Allah. Bagaimanakah kita bisa menjadi pekerja-pekerja yang bekerja bersama dengan Tuhan jika kita memiliki pengalaman yang kerdil? Kita memiliki pengetahuan tentang hak istimewa orang Kristen dan harus mencari pemahaman rohani yang mendalam mengenai hal-hal tentang Allah yang Tuhan inginkan untuk kita miliki. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Di pelajaran hari Kamis dengan judul Kemuliaan dalam Gereja dan dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 21. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dalam ayat ini Paulus tidak sedang mengatakan bahwa gereja atau jemaat berada dalam kesetaraan dengan Kristus Yesus. Tetapi dia ingin menekankan bahwa Kristus adalah juru selamat gereja karena Kristuslah yang berdiam di dalam hati orang percaya. Efesus 3 ayat 17. Dalam doksologinya, Paulus memuji Allah atas keselamatan yang ditawarkan kepada gereja melalui Kristus Yesus. Ungkapan turun-temurun sampai selama-lamanya menunjukkan suatu harapan yang sangat kuat untuk masa depan. Orang percaya akan mengalami kuasa Kristus yang tak terbatas dan berdaulat di zaman yang akan datang. Efesus 1 ayat 21. Doksologi Paulus dalam ungkapan turun-temurun sampai selama-lamanya, Efesus 3 ayat 21, harus dibaca sebagai perayaan kuasa Kristus yang tak berkesudahan yang dilakukan atas nama orang percaya. Melihat kepada catatan doa Paulus yang kedua ini, Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21, kita melihat Paulus menemukan beberapa hal penting. Yang pertama, kekuatan dalam ruang lingkup kosmik pemeliharaan Bapa. Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 15. Roh Kudus yang siap setia. Efesus 3 ayat 16. Persekutuan Kristus sendiri. Efesus 3 ayat 17. Tak terukurnya kasih Kristus yang tak terbatas. Efesus 3 ayat 18 sampai dengan 19. Ini sangat benar sehingga ia membayangkan orang-orang percaya dipenuhi dengan segala kepenuhan Allah. Efesus 3 ayat 19. Dan merayakan kenyataan-kenyataan rohani ini dalam pujian. Sekali lagi mengagumi kelimpahan kuasa Allah yang dipersembahkan kepada orang-orang kudus. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Kapanpun kita merasakan tekanan akan masalah, godaan, atau keraguan, kita dapat beralih ke kisah yang menggembirakan tentang doa-doa Paulus ini. Rasul yang dipenjara itu mengangkat pemandangan kita ke cakrawala pada tujuan dan kasih karunia Allah yang mengingatkan kita bahwa apapun keadaan kita saat ini, kita adalah peserta dalam rencana utama Allah. Efesus 1 ayat 9 sampai dengan 10. Dan kuasanya sedang bekerja di dalam kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama,
Seperti Rasul Paulus, orang beriman dapat belajar untuk mempercayai Tuhan dan jalan-jalannya di tengah keadaan yang sangat sulit sekalipun. Yang kedua, gereja yang terdiri dari orang Yahudi dan orang bukan Yahudi telah menjadi ahli waris bersama, bertumbuh bersama, dan menjadi rekan dari janji Injil. Yang ketiga, sifat dasar dari gereja yang bersatu menandakan kekalahan kuasa jahat. Yang keempat, jika Kristus berdiam dalam hati kita, maka kehidupan kita akan berakar dan berdasar di dalam kasih. Dan yang kelima, apapun keadaan kita saat ini, kita adalah peserta dalam rencana utama Allah dan kuasanya yang sedang bekerja di dalam kita. Inilah pelajaran Sekolah Sabat yang bisa saya bagikan pada pekan ini. Semoga kita boleh memahami dan mengerti dan menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang ada di surga, Allah yang penuh dengan kasih karunia, kami memohon agar kuasa Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, mengurapi kami, memberikan kepada kami pemahaman akan firman ini, sehingga iman kami terus bertumbuh berakar di dalam Tuhan. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh merasakan akan firman Tuhan yang berkuasa, mengangkat akan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat kita. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.